saya Sakina Andrea Rahman dengan NIM 206135152 dari kelas Praktikum F. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai relogi. Air, tepung beras, mayones, gelas kaca, botol kemasan, sendok pengaduk, dan mangkuk. Siapkan air pada suhu kamar dalam gelas, kemudian lakukan pengadukan secara perlahan, kemudian dipercepat. Rasakan pengalaman yang dirasakan dalam proses pengadukan. Apakah cairan menjadi mengental atau mengencer? Ataukah tidak terjadi perubahan ketika kecepatan pengadukan dipercepat atau diperlambat? Aliran Newtonian adalah jenis aliran yang ideal dan pada umumnya cairan yang bersifat ideal ini adalah pelarut. Aliran Newtonian juga memiliki hubungan antara shear stress dan shear rate, yang merupakan garis lurus yang melewati titik 0,0. Pada aliran Newtonian, hasil pengamatan yang diperoleh adalah tidak terjadi perubahan pada air ketika kecepatan pengaduk dipercepat atau diperlambat. Hal ini dikarenakan viskositas atau kekentalan tidak dipengaruhi oleh gaya dari cairan, melainkan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Oleh karena itu, semakin besar viskositas atau kekentalan, maka shearing stress akan semakin besar untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Buatlah suspensi sederhana dengan bahan tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras sekitar 10% B/V. Percobaan dilakukan dengan cara memasukkan air ke dalam botol. Kemudian masukkan tepung beras sekitar 10% B/V ke dalam botol. Selanjutnya, tambahkan sedikit sabun sebagai zat pembasah. Biarkan hingga mengendap. Kemudian lakukan percobaan untuk membolak-balik botol supaya tepung yang telah mengendap dapat mengalir. Amati apakah cairan bisa mengalir dengan baik atau tidak. Aliran plastis disebut juga dengan Bingham bodies. Aliran plastis ini berhubungan dengan adanya partikel yang terflokulasi dalam suspensi pekat. Dari hasil awal terdapat endapan di bawah botol. Maka dari itu dilakukan penggojokan hingga endapan pecah atau tercampur. Setelah digojok, hasil yang didapatkan adalah sampel dapat mengalir dengan baik dan tidak ada lagi endapan. Semakin cepat penggojokan, maka viskositas akan semakin rendah atau mudah untuk mengalir. Penggojokan tersebut juga dikenal sebagai yield value, yaitu berapa kali botol digojok agar sampel mengalir. Siapkan mayones pada mangkuk, kemudian lakukan pengadukan secara perlahan, kemudian dipercepat. Amati dan rasakan ketika pengadukan dipercepat, apakah sampel menjadi lebih ringan diaduk atau sebaliknya. Aliran non-Newton pseudoplastis disebut juga sebagai sistem geser-encer atau shear thinning, karena dengan menaikkan tekanan geser viskositas menjadi turun. Dalam aliran pseudoplastis ini, viskositas berkurang dengan meningkatnya rate of shear atau cairan menjadi encer. Hasil pengamatan pada aliran pseudoplastis yang diperoleh adalah sampel menjadi lebih ringan ketika diaduk secara cepat daripada diaduk secara lambat. Hal ini dikarenakan viskositas atau kekentalan akan berkurang dengan meningkatnya rate of shear.
Dengan kata lain, kekentalan pada sampel akan semakin berkurang dengan meningkatnya kecepatan pengadukan. Meningkatnya shearing stress akan menyebabkan keteraturan polimer, sehingga mengurangi viskositas. Buatlah campuran suspensi sederhana dari tepung dan air, dengan jumlah tepung lebih dari 60% B/V. Dapat ditambahkan sabun sebagai pembasah. Lakukan percobaan pertama dengan memasukkan tepung beras ke dalam mangkuk lebih dari 60% B/V. Kemudian tambahkan sedikit air dan tambahkan sedikit sabun sebagai pembasah. Lakukan pengadukan dengan sendok secara perlahan. Kemudian, amati dan rasakan apakah pengadukan bisa dilakukan. Selanjutnya, lakukan pengadukan dengan sendok secara cepat. Kemudian, amati sampel, apakah sampel akan mengeras dan mengering. Aliran dilatan disebut juga shear thickening system, dapat diartikan sebagai meningkatnya volume dengan terjadinya shear. Aliran dilatan memiliki suspensi dengan kandungan padatan lebih dari 50%. Suspensi tertentu dengan presentasi zat padat terdispersi tinggi terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir dengan meningkatnya rate of shear. Hasil pengamatan diperoleh bahwa tepung akan mengeras ketika dilakukan pengadukan dengan cepat. Jika didiamkan, maka tepung lama-kelamaan akan mengering dan mengeras. Hal ini dikarenakan viskositas atau kekentalan cairan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan pengadukan, sehingga membuat cairan mengeras. Dengan kata lain, daya hambat untuk mengalir akan meningkat seiring dengan meningkatnya rate of shear. Demikian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.